Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Makrina Nunseo, NPM 12180006, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920 oleh ekonom Swedia Elis Heckscher-Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah atau tenaga kerja jika rasio tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat pada tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Heckscher-Ohlin menjelaskan pola perdagangan dunia dengan mengungkapkan spesifik mengapa terjadinya perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut mengadakan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Selera konsumen yang identik dan homogenus di semua negara, fungsi produksi bersifat konstan return to scale, tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara, tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Jadi, teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Sehingga pola perdagangan yang terjadi antara negara yang berbeda, ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan inter-industri. Pola perdagangan ini juga terjadi antara Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Ada pula manfaat dari teori Heckscher-Ohlin, yaitu yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Sekian dan terima kasih.